Masjid Al-Ansor yang berdiri kokoh dan megah dengan arsitektur mewah terletak di pinggir Jalan Nurdin Panji Sukarami Palembang tampaknya akan tetap menjadi kebanggaan masyarakat Kota Palembang karena perkara sengketa kepemilikan lahan di atas masjid ini sudah mendekati titik terang. Kami sengaja menggelar konferensi pers ini dengan maksud ingin mengumumkan bahwa persoalan gugatan atas lahan di atas masjid ini sudah mendekati titik terang. Syarif Zubair ini orangnya ada di sini, sudah mengaku kalah dan minta maaf atas sengketa yang selama ini terjadi. Dia mengakui kepemilikan lahan ini sah atas nama klien kami Dr. Ansori, kata pengacara kondang Dr. Hajah Nurmala SHM HCLA bersama tim saat menggelar konferensi pers di halaman Masjid Al-Ansor Palembang, Selasa tanggal 15 April tahun 2000. Syarif Zubair dengan tegas menyatakan dirinya memohon maaf kepada Dr. Ansori dan mengaku kalah atas perkara sengketa gugatan dirinya kepada Dr. Ansori. Pada kesempatan ini saya melalui pengacaranya Dr. Ansori yaitu Ibu Hajah Nurmalah saya minta maaf dan mengaku kalah. Saya tidak akan menuntut ataupun menggugat apapun lagi. Ini sudah saya sampaikan secara tertulis dan saya tanda tangani di atas materai. Saya menegaskan gugatan waktu itu salah persepsi dan saya siap mendukung Dr. Ansori apalagi tanah ini sudah dibangun masjid untuk kepentingan masyarakat. Dan saya menegaskan bahwa tidak pernah ada transaksi jual beli tanah kepada Zulkifli Sitompul, kalaupun ada berapa uangnya, kapan terjadi jual belinya, kata Syarif Zubair. Sementara itu, Dr. Hajah Nurmalah SHMH secara detail menjelaskan bahwa perkara sengketa lahan tanah ini sah milik Dr. Ansori sesuai Akta 141 dan SHM 8210 tahun 2007, 2012 sengketa pidana dan tahun 2014 sengketa perdata di Pengadilan Negeri Palembang antara Syarif Zubair sebagai penggugat dengan klien kami tergugat Dr. Ansori dengan nomor perkara 167 PDTG tahun 2014 di Pengadilan Negeri Palembang. Perkara itu sampai ke PK dan di tingkat pertama kita dinyatakan menang. Tanah itu milik Dr. Ansori sesuai Akta 141 dan SHM. Mulai dari tingkat PN sampai Mahkamah Agung Dr. Ansori dimenangkan. Namun Zulkifli Sitompul kembali menggugat lagi dengan objek yang sama, namun lagi-lagi Dr. Ansori dimenangkan, kata Hajah Nurmala yang pada kesempatan ini didampingi tim yang terdiri dari Fitricia Madinah, SHMH, Rini Susanti Sari, SH, Dr. Heni Natasha Rosalina, SIKOM, SHMH, Rahmat Akbar Ramadan, SH, Wahyu Nuari Alaska, SH, Alex Pratama, SH, RM Alkindi, SH, Advokat Magang, serta Anita Dian Justisia, SHMH, Advokat Magang. Hajah Nurmala kuasa hukum Dr. Ansori mengatakan bahwa sebelumnya Syarif Zubair selaku penggugat yang mana tergugat adalah kliennya. Adapun perkara ini kami menang dari tingkat pertama hingga peninjauan kembali yang mana dalam putusannya menyatakan tanah ini sah milik Dr. Ansori sesuai Akta 141 dan SHM 8210 tahun 2007, ujar Nurmala. Nurmala menjelaskan terkait laporannya yang Bareskrim Polri terhadap Syarif Zubair soal menyuruh atau menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik sekarang sudah naik ke tingkat sidik. Akan tetapi baru-baru ini, Syarif Zubair telah menemui saya selaku kuasa hukum Dr. Ansori untuk meminta maaf. Dia menyatakan, dalam pernyataan tertulis meminta agar disampaikan kepada Dr. Ansori yang pada prinsipnya ingin meminta maaf atas gugatan yang pernah dibuat. Dia mengaku salah dan kalah, dan dia mengatakan tidak pernah menjual tanah kepada Zulkifli Sitompul dan dia mengakui kebenaran bahwa tanah ini milik Dr. Ansori, jelasnya. Dikatakannya, setelah menang dalam perkara-perkara perdata, pihaknya telah mengurus izin dan sertifikatnya dipecah dan keluarlah izin Masjid Al-Ansor, yang baru-baru ini sudah diresmikan oleh Gubernur Sumsel. Selanjutnya di tahun 2024 kita digugat lagi di PT UN oleh Zulkifli Sitompul karena pemecahan sertifikat.
Dan akhirnya putusan PT UN Palembang menenangkan Dr. Ansori yang mengatakan bahwa penggugat Zulkifli Sitompul tidak punya legal standing untuk mengajukan gugatan PT UN, karena dalam putusan dalam tingkat PK dia sudah dinyatakan oleh Mahkamah Agung terkait jual beli tanah tidak sah. Selanjutnya dia banding dan putusannya tetap ditolak atau kalah. Dengan demikian, saya selaku kuasa hukum Dr. Ansori akan mengajukan langkah hukum lagi terhadap yang bersangkutan dan meminta kepada Kapolda Sumsel untuk menindaklanjuti laporan saya yang dituduh mafia tanah, dituduh menggunakan bukti palsu. Advokat kalau menjalankan tugas dengan etika baik di dalam maupun di luar pengadilan. Saya tidak melanggar etika, saya tidak menggunakan bukti palsu dan saya juga bukan mafia tanah. Intinya saya akan membuat laporan baru, tegas Nurma. Kita sengaja mengadakan konferensi pers ya, dalam rangka mungkin para media tahu semua perkara objek tanah yang ada masjid ini dari tahun 2012 ya pidananya pada waktu, kemudian 2014 terjadilah sengketa perdata di Pengadilan Negeri antara Sarip Juber sebagai penggugat kepada beliau, kemudian tergugatnya Dr. Ansori, BPN dan kawan-kawan dengan nomor perkara 167 PDTG 2014 PN Palembang. Perkara itu sampai ke PK, kita tingkat pertama menang, dinyatakan tanah ini milik Dr. Ansori karena saya gugat rekonvensi, gugat balik, menyatakan tanah ini sah milik Dr. Ansori sesuai Akta 141 dan SHM 8210 2007. Nah, kemudian di sampai PK, kemudian di tahun 2007 tahun 2015 Pak Sarip Juber juga gugat kita di PT UN dengan nomor perkara 51. Itu pun gugatannya itu ditolak juga. Tiba-tiba tahun 2018 Dr. Ansori digugat oleh yang namanya Pak Zulkifli Sitompul. Ya, di tahun 18. Dia mengatakan bahwa tanah itu adalah milik, tanah ini ya, tanah yang ada objek ini milik dia yang dengan cara membeli dari Jueria sebagai kuasa menjual dari Pak Sarip Juber. Terhadap gugatan itu ya, mulai dari tingkat Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung, kembali Dr. Ansori dimenangkan. Tidak sampai di situ, Zulkifli Sitompul kembali menggugat lagi. Ya, nomor-nomor perkaranya ada di sini semua. Kembali menggugat lagi dengan gugatan objeknya sama. Objeknya sama, tanahnya sama. Nah, di atas putusan itu juga kembali lagi Dr. Ansori dimenangkan. Gugatan Pak Zulkifli Sitompul digugat. Saya baru tahu bahwa tahun 2018 itu dia mengatakan membeli tanah ini dari Pak Sarip Juber dengan akta pengoporan nomor 289 tanggal 23 September 2014. Padahal pada waktu itu juga kuasa yang dikatakannya kuasa menjual itu menerima kuasa dari Pak Sarip Juber untuk menggugat Dr. Ansori 23 September 2014. Artinya dia tahu tanah ini sengketa, kalaupun memang terjadi jual beli ya. Maka mengadukan Pak Sarip Juber menjual tanah dengan Zueria di Bareskrim Mabes Polri tahun 2018. Kemudian perkara-perkara perdata terus dan Dr. Ansori selalu dimenangkan. Atas laporan saya tersebut, perkaranya naik ke tingkat penyidikan. Zulkifli Sitompul ditetapkan tersangka, tapi dia menggugat pra peradilan karena dua yang melapor. Saya melapor, Dr. Ansori melapor. Dilaporkan apa? Kita menggunakan bukti palsu dan bersumpah palsu. Yang namanya pengacara tidak pernah bersumpah di pengadilan. Saya dikatakan menggunakan akta 233 palsu. Cek putusan satu pun nggak ada bukti itu tertuang dalam putusan ini. Saya nggak pernah menggunakan. Sehingga laporan dia terhadap kami stop, laporan kami terhadap dia jadi tersangka, tapi dia buat pra peradilan terhadap laporan Dr. Ansori. Tapi terhadap laporan saya masih di Polda, tidak di pra peradilan kan. Dan saya mungkin dalam waktu dekat akan mendesak pihak Polda juga untuk segera menaikkan kasus itu karena laporannya terhadap saya, bukan Dr. Ansori. Kemudian terhadap laporan saya yang
di Barreskrim tadi, di mana terdapat Sarip Juber maupun Zerial dengan laporan saya itu ya, menyuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik 266 ayat 2 kalau itu di Barreskrim. Sekarang sudah naik ke tingkat sidik juga. Tapi Zerial sudah almarhum, tinggal Pak Sarip Juber. Baru-baru ini Pak Sarip Juber ya ada 3 kali datang ke kantor saya untuk minta maaf, menyatakan permohonan maaf kepada Dr. Ansori maupun kepada saya, tapi tidak ketemu terus karena saya tidak di kantor. Akhirnya kunjungan keberapa berjanji dengan saya, ketemulah di kantor. Beliau mengatakan dalam pernyataan tertulis minta tolong disampaikan kepada Dr. Ansori, pada prinsipnya dia minta maaf, dia mengaku salah dan kalah, dan dia tidak pernah menjual tanah kepada Zulkifli Sitompul, dan dia mengakui kebenaran bahwa tanah ini benar milik Dr. Ansori. Waktu itu dia tulis tangan ya, ada di sini ada. Saya akan menyampaikan kepada Dr. Ansori apakah Dr. Ansori setuju atau tidak untuk berdamai. Saya bilang pada waktu itu. Akhirnya kemarin kita ketemu lagi, ya. Saya sampaikan Pak Sarip Juber karena saya melihat keadaan beliau juga. Kalau dikatakan dia menjual tanah dengan harga 5,1 M ya miliar, nggak mungkin keadaan beliau seperti ini. Beliau tidak punya uang, beliau tidak pernah terima uang sama sekali. Sehingga saya dengan etikat baik beliau berterus terang saya meminta Dr. Ansori ya udah kabulkanlah damainya itu karena masjid sudah berdiri juga kan. Jadi kita mengurus izin, sertifikatnya kita pecah. Keluarlah izin Masjid Al-Ansor ini ya yang sudah berdiri sebelum Lebaran tadi sudah diresmikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Selanjutnya kita digugat juga petun oleh Sarip Juber ya. Bukan oleh Sarip Juber, saya koreksi ya, oleh Zulkifli Sitompul ya. 2024 dia gugat ke petun lagi karena pemecahan sertifikat. Karena ini kan satu kesatuan 18.174 di sini dan di belah jalan itu. Nah, kan kalau kita pecah sertifikat yang di jalan kan harus dikeluarkan, yang tengah-tengah di situ dipecah jadi 2. Jadi satu jalan urusan pemerintah daerah Kota Palembang, seberang ini kita pecah. Tiba-tiba kita digugat lagi oleh yang namanya Zulkifli Sitompul tahun 2024 dengan nomor perkara nomor 51 tahun 2024, dan alhamdulillah putusan di PT UN Palembang memenangkan Dr. Ansori, dikatakan bahwa dia tidak punya legal standing untuk mengajukan gugatan TUN karena dalam putusan waktu saya melawan dia di tingkat BK, dia sudah dinyatakan jual belinya tidak sah oleh Mahkamah Agung. Di tingkat BK ataupun tingkat pengadilan negeri juga mengatakan demikian. Maka ketika digugat saya mengajukan eksepsi, penggugat tidak punya legal standing karena orang bisa menggugat TUN itu apabila orang atau badan hukum yang karena keputusan pejabat merugikan kepentingan hukumnya maka bisa menggugat TUN. Nah ini dia tidak punya legal standing, dia bukan pemilik, dia bukan yang berhak, maka di tingkat Petun Palembang dimenangkan Dr. Ansori, dia tidak punya legal standing. Selanjutnya dia banding, di tingkat banding pun dia ditolak bandingnya. Saya suruh anggota saya ke mana, ke PT UN Palembang, ternyata dia menyatakan kasasi. Ya tidak masalah dia kasasi, itu hak. Tapi saya sebagai kuasa hukum Dr. Ansori akan mengajukan langkah hukum lagi terhadap yang bersangkutan ya, dan memohon kepada Kapolda Sumsel menindaklanjuti laporan saya yang dituduh mafia tanah, yang dituduh menggunakan bukti palsu di Polda Sumsel yang mana sudah tahap penyidikan. Itu saya akan minta ditindaklanjuti dan termasuk membuat laporan baru. Ini setelah semuanya selesai ini masjid ini nanti seperti apa, mau diapakan, mau dibakar apa Bu? Apa masjid ini? Iya. Masjid ini atas nama Yayasan Al-Ansor yang beliau sendiri selaku ketua pembinanya. Tidak dihibahkan ini. Jadi dihibahkan dari pribadinya Pak Ansori karena dia punya yayasan, dia hibahkan ke Yayasan Al-Ansor. Ya. Jadi ini ketua dewan pembinanya dia sendiri, dan masjid ini dia yang membangun, dan lokasi tanah ini yang kita menangkan. Nah, jadi ada berapa gugatan, ada 16 putusan yang sudah saya menangkan, satu pun tidak pernah kalah. Ya. Terkait laporan tadi berarti kita secara pribadi, Bu, secara pribadi melaporkan sama tadi.
laporan. Kalau Ansori secara pribadi, saya secara pribadi dan selaku kuasa hukum Dr. Ansori, selaku sebagai seorang advokat yang tidak bisa dituntut secara pidana secara perdata, kalau dalam menjalankan tugasnya dengan etikat baik di dalam maupun di luar pengadilan, saya tidak ada melanggar etika. Saya tidak menggunakan bukti palsu, saya bukan mafia tanah, saya laporkan dia. Kan 2022 kemarin sudah dilaporin ya Bu? Iya. Berarti ini akan bikin laporan baru? Saya akan membuat laporan baru, kebetulan karena Pak di tengah-tengah kita ini ada Pak siapa? Pak Sarip Juber ya. Sarip Juber. Ya, boleh Pak, sini Pak. Pak Sarip Juber ke samping saya sini. Ya. Nah, ini adalah yang menggugat pertama kali Pak Sarip Juber dan sudah datang kepada saya untuk disampaikan Dr. Ansori minta maaf dan memang dia mengatakan saya siap untuk menyampaikan permintaan maaf. Saya menghargai niat baik beliau. Secara operasional masjid ini sebenarnya tidak terganggu ya? Tidak terganggu. Karena semua ini kita urus izin kita bangun setelah putusan pengadilan bersifat umum. Kita dimenangkan. Sarip bisa dijelasin Pak? Ini dengan udah sekarang udah nemu di Nurmala dan Pak Ansori. Saya secara pribadi yang mengaku kalah dan minta maaf kepada Dr. Ansori lewat dari pengacaranya ya Ibu aja menolak ya. Dan masalah ini sudah saya anggap saya ikhlas dan saya tidak akan menuntut apapun lagi. Pak, pernyataan yang Bapak berikan secara tertulis ya Pak? Tertulis. Dasar kita waktu untuk menggugat hal itu apa Pak? Dasar kita ada dulu ya. Kita ada surat tahun 59 dulu. Ya tetapi kenapa ya? Karena mungkin ada ya apa namanya salah persepsinya, nggak tahu kita ya. Nah itu. Tapi Bapak siap mendukung penuh ya Pak keberadaan Dr. Insya Ansori? Allah, saya dukung penuh karena dibangunlah masjid ini untuk masyarakat, untuk beribadah. Ya saya ikhlas. Jadi alhamdulillah. Termasuk siap memberikan kesaksian apabila diperlukan nanti ya Pak? Insya Allah iya. Gitu. Saya belum pernah meneken kalau memang saya ada jual beli, ya di mana uangnya, kapan, ya. Kenal Pak dengan Dulunya tidak kenal, setelah sidang lapangan terakhir saya baru tahu bahwa tanah ini dijual oleh Jurial. Jurial selaku pengacara saya waktu itu. Sebagai penggugat pertamanya. Minta maaf dan ikhlas dan saya tidak akan gugat lagi, saya mengakui kemenangan. Kemenangan Dr. Ansori. Tidak terlibat yang yang lain. itu loh. Cuman Jelaskan, Sarip Jubir. Iya. Ini Pak Sarip Juber. jelaskan beda. Yang mengaku membeli itu adalah Zulkifli Zulkifli Sitompul. Saya nggak tahu itu dari mana dia dapat bisa ngurus itu. Iya. Nah itu kan terjadi ada Sukajaya, ada kebun bunga. Kebetulan kita di kebun bunganya, Pak Dr. Ansori Sukajayanya begitu. Jadi dengan kasus ini gimana Pak? Dia dimenangkan oleh Dr. Ansori. Nah, itu saya Dari kita apa yang ingin diucapkan? kita mengucapkan ya apa Minta namanya? maaf ya Pak? Minta maaf dan mengakui bahwa kita salah. Ya itu ya. Oh Bapak memang tidak pernah menerima duit ya Pak? Dari Saya tidak oknum pernah itu? menerima duit saya dan saya tidak pernah Yang menjual. Tidak pernah menjual. Oh dengan yang gugat yang baru tidak pernah berjual Pak? Ya? Tidak pernah. Dan saya sanggup jadi saksi. Saksi di kepolisian dan Iya. sebagainya. Siapa nama Pak? Sarip Jubir. Sarip Juber. Iya.